Karis dan Shalom semua. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. John chapter 21 verse 1 to 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ini, dalam ayat yang ke-14, Yohanes menulis bahwa ini merupakan penampakan diri Tuhan Yesus yang ketiga. Itu kesimpulan penjelasan dari Yohanes di ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. So John says in this verse that this is the appearance of our Lord Jesus Christ number 3. Tetapi kalau di dalam sejarah kita belajar bahwa sebenarnya ini bukan ketiga. Ini lebih dari yang ketiga kali. Karena dia ada menampakkan diri juga kepada Maria Magdalena. Kemudian khusus kepada Petrus. Jadi kalau kita ikut sejarahnya, sebenarnya ini bukan yang ketiga kali penampakan diri Tuhan Yesus. Tapi di dalam ayat sini dikatakan bukan ketiga kali kepada orang-orang yang lain termasuk Maria dan Petrus. Dia bilang yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi jangan bingung. Ketiga kali penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid. This is the third time our Lord Jesus Christ appeared to the disciples. So only to the disciples, this is number 3. Jadi hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus ini adalah yang ketiga. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 yang kita sudah belajar beberapa minggu lalu, itu disampaikan bahwa Tuhan Yesus datang kepada murid-murid. Awalnya yang pertama itu Thomas tidak ada. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi di mana Thomas ada. Nah, sekarang Tuhan Yesus menampakkan diri saat mereka ada di Danau Galilea, Tiberias, maksud saya, di pantai Danau Tiberias. Nah, jadi ini khusus penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saja. Yohanes menyampaikan hal ini kepada kita, pada umat Tuhan pada segala abad untuk menyampaikan bagaimana peduli dan kasih dan kesetiaan dan care dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes menunjukkan juga tentang ketuhanan dari Tuhan Yesus. Di dalam ayat sini juga Yohanes menunjukkan akan betapa intimnya dan dekatnya Tuhan Yesus. Yohanes menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan Yesus sebagai Allah. Yohanes menunjukkan betapa dekatnya Tuhan Yesus dengan murid-murid, dalam hal ini
gereja Tuhan. Yohanes menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan yang mau menyiapkan kebutuhan dari murid-murid termasuk gereja. Di sini juga Yohanes menunjukkan betapa Tuhan Yesus luar biasa menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh murid-murid termasuk kita di gereja. Oleh karena itu saya memberikan tema khotbah pada hari Tuhan ini dengan berbunyi kasih, kepedulian, ketuhanan, dan kebersamaan Tuhan Yesus dengan gereja. Ada beberapa poin yang akan kita belajar di sini, yaitu tentang kehadiran Tuhan Yesus, tentang the presence of Jesus, providence of Jesus, and fellowship of Jesus. Jadi temanya dari khotbah kita berbunyi kasih, ketuhanan, dan fellowship, kebersamaan Tuhan Yesus dengan gereja. Jesus love, Jesus lordship, Jesus fellowship. Dan dalam tema ini kita akan melihat 3 poin penting tentang kehadiran Tuhan Yesus, tentang pemeliharaan Tuhan Yesus, dan tentang fellowship-nya Tuhan Yesus. So we will see the presence of Jesus, the providence of Jesus, and the fellowship of Jesus to the church, bagi gereja. Di dalam pasal 21 dari Yohanes ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga menceritakan tentang konteksnya saat Tuhan Yesus menunjukkan dirinya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 21 berbunyi, kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ini berarti seperti ceritanya. This is the story that John is telling to the church. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 2 menunjukkan tentang siapa-siapa yang ada di pantai Tiberias. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. So, the story is talking about the disciples were on the beach beside the lake, and then they are going to catch the fish. It was started by Peter. So Petrus yang memulai, Petrus yang mengambil inisiatif untuk menangkap ikan. Jadi di sana dia bilang, aku pergi menangkap ikan. Aku pergi cari ikan. I'm going for fishing. Terus mereka yang lain bilang, oh kami juga mau pergi. So the others said, oh I like to go as well. We all also like to join you. Jadi disitulah ada kebersamaan mereka. Mereka satu ajak satu untuk pergi cari ikan. So they all together decided to go for catching fish for food. Tetapi dalam
dalam cerita itu tatkala mereka pergi menangkap ikan itu di danau itu, apa yang terjadi? Mereka cari-cari terus dari malam suntuk terus sampai pagi. Bahkan dikatakan sampai siang. Tidak dapat apa-apa. Wah, ini satu hal yang sangat mengganggu perasaan. Kenapa? Kalau kita cari ikan dan tidak dapat itu, biasa itu bisa menimbulkan kecewa. Jangan bilang pergi cari tangkap ikan dengan jala. Pasti kita pernah coba pancing ikan juga. Kalau duduk pancing ikan, jangan bilang berjam-jam seperti murid-murid ini. Kalau kita duduk saja 10 menit, ikan tidak makan umpan kita sudah mulai merasa bosan. 1 jam lagi tidak dapat ikan, aduh kecewa sekali. Ini mereka berjam-jam. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa sampai hari mulai siang. Itu berarti sudah mulai terang. Anggaplah sudah pagi itu. So they catch nothing. If any of you ever went out for fishing, you can imagine how boring it was or how uncomfortable feeling when you catch nothing. Saya pernah pancing ikan juga dan saya kalau tidak dapat, waduh, rasa seperti tidak enak. Nah, saudara-saudara, ini cerita menunjukkan bagaimana keadaan murid-murid tatkala mereka mulai dari malam sampai pada mulai terang pagi hari tidak dapat apa-apa. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat dari Yohanes pasal 21. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. So Jesus appeared on the beach of the lake there, but none of them realized that that was Jesus. Tuhan Yesus berdiri di pantai dan mereka tidak tahu siapa itu. Kenapa ayat ini dikatakan begini? Kalau kita bayangkan tentang pantai, kita pikir itu jauh. Tapi tatkala kita baca baik-baik di dalam konteksnya, ternyata dikatakan bahwa jarak mereka cari ikan itu dari Tuhan Yesus saat itu ada 200 hasta. Ada 200 hasta saja. Itu bisa dilihat di ayat 8 dari Yohanes 21. Saya baca supaya kita bisa lihat konteksnya. Let me read verse 8 so you can understand the context. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi ayat 8 memberikan kepada kita gambaran bahwa jarak Tuhan Yesus berdiri dengan mereka tangkap ikan itu, ikan-ikan yang ditangkap itu jaraknya hanya 200 hasta. Pertanyaannya, apa itu 200 hasta? Itu panjangnya berapa jauh? Karena kita orang Indonesia kan tidak pakai ukuran hasta. Kita punya ukuran yaitu meter. Maka pertanyaan kita, berapa meter kah 200 hasta? Supaya kita bisa bayangkan berapa jauh jaraknya Tuhan Yesus dari murid-murid yang sedang berdiri atau sedang duduk atau sedang bekerja menangkap ikan itu.
saya melihat bahwa ternyata perhitungan hasta itu sama dengan satu hasta sama dengan 45 cm. So one hasta is about 45 centimeters. Nah, kalau dikali 45 cm dikali dengan 200 hasta, maka dapatnya sekitar 90 meter. Meter. Jadi kalau 90 meter berarti tidak terlalu jauh. Tidak sampai 100 meter. Nah, saudara-saudara, mari kita harus bayangkan dulu pertama jarak ini supaya kita mengerti jarak antara mereka dengan Tuhan Yesus yang tidak terlalu jauh, tapi toh mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jarak yang tidak sampai 100 meter kok bisa dapat ikan begitu banyak. Nah, ini nanti kita lihat the Lordship. Kita akan lihat hebatnya. Kita akan lihat luar biasa. Ini kita lihat semacam miracle, keajaiban dari Tuhan Yesus Kristus. Karena jarak dari pantai tidak jauh. Kalau di jarak yang begitu dekat kok bisa dapat banyak ikan itu. Hanya 90 meter saja. Jadi jarak 90 meter ini mereka lihat bagaimana jaraknya dengan Tuhan Yesus. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dengan jarak 90 meter. How far is that? 90 meter. That's not too far, isn't it? Not even 100 meters. So that's quite close, isn't it? So if you know your friend or your family, and if you see from that far, you should know. You should be able to know. If only 100 meters. Jadi kalau 100 meter harusnya kita kenal, tapi ternyata mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yohanes 21 ayat 5. So then Jesus asked them, "Children, do you have anything to eat?" Nah, ayat ini saya mau gali karena ayat ini memberikan satu hal yang lain. Sekaligus memberikan satu hiburan yang luar biasa. Nah, saya sekali lagi katakan, saya ulang lagi, sampaikan. Di ayat yang kelima ini, cara Tuhan Yesus memberikan salam dan memanggil mereka ini lain sekali, sangat lain. Karena biasanya Tuhan Yesus itu datang dalam pasal 20, kalau saudara banding di sana, di pasal 20, itu Tuhan Yesus berkata berbeda. Di pasal 20 dia datang dan dia bilang, "Damai sejahtera bagimu." Masih ingat ya? Damai sejahtera bagimu. Itu selalu dia katakan begitu, atau digunakan kata Irene. Tapi di sini saudara-saudara, di ayat yang kelima, dia tidak gunakan kata itu. Dia katakan, "Hai anak-anak." Minggu lalu kita belajar tatkala dia ketemu dengan murid-murid, dia ketemu dengan perempuan-perempuan, dia gunakan kata kairete atau bersukacitalah. Dengan murid-murid dia bilang apa? Damai sejahtera bagimu. Sekarang di sini, tatkala Tuhan Yesus menampakkan diri yang ketiga ini, dia katakan, "Hai anak-anak."
Dalam bahasa Inggris yang lain saya melihat terjemahan misalnya NIV dan beberapa terjemahan yang lain, mereka menerjemahkan dengan kata kawan, friends. Tapi saya coba teliti dia punya bahasa asli, dan inilah yang ingin saya gali maksud dari pasal ini. Karena dalam bahasa asli dia katakan dengan nama anak-anak, bahkan arti anak-anak itu lebih kecil lagi dari anak-anak yang kita bayangkan. Karena dia katakan pakai kata paidia atau paidion, anak. Paidia, paidion dalam bahasa asli, bahasa Yunani itu menunjukkan pada anak-anak di bawah umur 7 tahun. Sekarang saudara bayangkan kok Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang sudah begini dewasa dan ya ini bukan anak kecil. Tapi kok Tuhan Yesus panggil mereka anak-anak seperti umur di bawah 7 tahun. Itu menurut pemahaman definisi kata paidia atau paidion. Di dalam penjelasan kata paidia ini atau paidion itu bisa juga dipakai untuk young child. Jadi ada yang menyampaikan bahwa itu bisa digunakan untuk mereka yang berumur di bawah 20 tahun. Berarti belum dewasa. So you see the word paidia that our Lord Jesus Christ is using here is using to address the kids even very young age or below 20 or even below 7. So now we have to ask why Jesus did this? Why Jesus called them like that? Ada juga yang menjelaskan kata ini biasa dipakai sebagai kata figuratif, simbolik untuk mereka yang belum mature secara rohani. Kata ini juga biasa dipakai untuk mereka yang masih dalam training. Paidia, paidion ini. Nah, kita harus belajar kata ini dalam konteks murid-murid yang saat ini pergi mencari ikan. Saya coba-coba mencari tahu, how come? Why Jesus did that? Why Jesus called them like that? That's a bit embarrassing, isn't it? Ini kan satu hal yang sangat memalukan. Kenapa? Wah, orang sudah tua, orang sudah dewasa kok dipanggil anak-anak. Bahkan pengertian itu bisa saja di bawah 7 tahun atau di bawah 20 tahun. Berarti itu pengertian istilah kepada orang-orang yang tidak dewasa. Dan bisa memalukan. Hai anak-anak. Hai anak-anak. Dari sekitar 100 meter dia menyampaikan kata-katanya. Hai anak-anak. Little children. Look at that. He addressed them. Nah, saya mau memahami ini dengan pemahaman saya menafsir ayat ini dengan berkata hai anak-anak. Yang pertama, bahwa dengan mengatakan hai anak-anak, Tuhan Yesus mau melihat mereka sebagai anak-anaknya. Karena kalau kita ikuti dengan arti kata paidia itu, artinya orang yang sementara di training, berarti memang dia adalah guru dan dia melihat mereka sebagai anak murid. Itu pemahaman pertama. Tapi pemahaman kedua yang saya pikir dengan kata ini Tuhan Yesus melihat betapa lemah dan betapa tidak ada tujuannya hidup murid-murid ini. Panggilan mereka tidak mereka laksanakan seperti seharusnya. Maka mereka seperti anak-anak saja. They seem to be like little children spiritually because they supposed to do the work as the disciples
of Jesus as the apostles. What's the job is not go to fish the fish or go fishing, but they must catch men. You supposed to be catch men. Fishing men, not fishing fish. Ini yang saya melihat dari kata hai anak-anak. Mari kita lihat di konteks lebih dalam lagi. Di dalam pasal yang ke-20 itu disampaikan bahwa tatkala Tuhan Yesus muncul dalam pertemuan dengan murid-murid pertama kali penampakan diri, mereka mengunci rumah itu. Saat itu Thomas tidak ada. Bukan? Nanti di dalam pasal 20 ayat selanjutnya itu baru Thomas hadir di ayat yang ke-24. Tapi di dalam ayat yang ke-19 dari pasal 20, tatkala Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada itu. Mereka ada di situ tetapi mereka kunci pintu. Pintu-pintu semua terkunci. Di sini menunjukkan kepada kita betapa mereka memang takut seperti anak-anak. Mereka mengunci dirinya. Harusnya mereka keluar sampaikan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan mereka keluar dan menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus dengan berani, mereka justru mengunci pintunya. Itu di ayat yang ke-19 sampai ayat 23. Sampai di ayat 24 pun Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang kedua kepada murid-murid, di mana Thomas hadir pun sama, mereka masih kunci diri di dalam rumah. Nah, seharusnya setelah mendengar kehadiran Tuhan Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali dan kedua kali dan sudah mendapat sukacita dan mendapat damai dan mendapat pengarahan dan mendapat dorongan dari Tuhan Yesus untuk keluar, harusnya mereka keluar dan menyampaikan firman Tuhan. They supposed to go out and bring the gospel after seeing and meeting our Lord Jesus Christ. Bahkan Thomas pada ayat yang ke-28 dari pasal 20 sampai mengatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Berarti sampai sudah mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang hidup, yang adalah Mesias, yang adalah anak Allah. Jadi ini harusnya mereka ini tahu, tapi mereka tidak laksanakan tugasnya. They know that they supposed to go out to bring the gospel outside, but they did not do it. They, instead of going out and bring the gospel to the others, they went to the beach. They went fishing. Look at that. And that's why Jesus came and said to them, little children. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kata-kata ini sebenarnya untuk membuka mata mereka dan membuka mata kita juga. Supaya jangan Tuhan juga panggil kita seperti little children. Tuhan Yesus melihat mereka seperti anak-anak secara rohani belum mature karena mereka tidak melaksanakan tugasnya. Saudara akan melihat maksud saya ini nanti dengan ayat yang berikut, ayat yang ke-15 dan seterusnya. Tatkala Tuhan Yesus adres kepada Petrus, setelah dia kasih makan, dia bilang, Petrus, apa engkau sayang saya tidak? Why don't you go and bring the gospel? Do you love me or not? If you love me, bring the gospel, feed my sheep. Artinya Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kalau engkau sayang saya, keluar dan bawa Injil. Masa kamu buang-buang waktu di sini saja fishing? Masa kamu khawatir dengan hidupmu? Masa kamu khawatir dengan lauk paukmu? Ini yang saya maksudkan dengan kata paidion itu. Tuhan Yesus begitu memperhatikan mereka dan masih datang untuk menolong mereka, membuat mereka menjadi dewasa secara rohani. So the point of this word is that they realize that they are not children. They supposed to be like mature believers.
Mereka harus menjadi orang-orang percaya yang dewasa. Mereka harus menjadi murid-murid yang dewasa. Mereka harus menjadi rasul-rasul yang dewasa. Mereka harus memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, bukan melok diri. Saya gunakan kata lock karena ini sudah keluar dari rumah, sudah berani keluar dari rumah, tapi jiwanya masih dikunci. Masih takut memberitakan firman. Maka Tuhan Yesus datang mentraining mereka. Makanya istilah paideon itu dikatakan ini istilah dipakai bagi anak-anak yang masih butuh training. So they still need to be trained by our Lord Jesus Christ. And that's why you see the instruction of our Jesus Christ to Peter as one of like the leader. Dia harus menginstruksikan Petrus sebagai leader untuk bisa menunjukkan sikap sebagai pemimpin. Untuk bisa menolong yang lain sebagai murid-murid memberitakan firman Tuhan. Makanya dia panggil paidia, hai anak-anak. Terus dia katakan, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Little children, do you have anything to eat? Nah, ini terjemahan ini saya juga tadi malam beberapa kali saya bolak-balik saya baca ini istilah lauk pauk ini. Ternyata dalam bahasa asli dikatakan di sana terjemahan lauk pauk itu maksudnya ikan. Jadi sebenarnya pertanyaan Tuhan Yesus, hai anak-anak, apa kamu dapat ikan atau tidak? So you can translate, little children, did you have fish there? Karena kalau kita baca lauk pauk itu kita bisa salah paham. Dalam versi-versi bahasa Inggris yang lain hampir semua pakai kata fish atau ikan. Jadi hai anak-anak, apa kamu dapat ikan atau tidak? Maka jawab mereka, tidak ada. Nah, karena jarak begitu dekat, maka mereka saling berbicara. Satu jawab, satu tanya, satu jawab, satu tanya. Kan itu karena dekat saja. Karena memang tidak sampai 100 meter. Jawab mereka tidak ada. Nah, dalam bahasa asli juga saya lihat kata yang dipakai untuk lauk pauk ini adalah makanan yang bisa dimakan dengan roti. Dalam hal ini ikan. Jadi adakah kamu di sana ikan yang bisa kamu makan dengan roti? So you can translate, do you have fish there that you can eat with bread? They say no. Jadi mereka bilang tidak ada. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Throw your net on the right side. Ini saudara-saudara luar biasa. Tidak ada. Tidak dapat. Bayangkan sudah berjam-jam. Bayangkan begitu lama cari ikan tidak dapat. Terus dalam kebutuhan untuk mendapat ikan, Tuhan Yesus perintah mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Nah, kata tebarkanlah ini saya mau hubungkan ini dengan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Karena di sini ada perintah Tuhan Yesus 3 kali. Tebarkanlah, ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-10 dia bilang bawalah berapa ikan. Kemudian ayat yang ke-12 berbicara tentang marilah dan sarapanlah. Saya berhenti sedikit. Apa masih ada di sana semua? Semua masih ada kan? Masih, Bapak. Oke, saya lanjut ya. Karena ini apa yang baru jadi takutnya putus. Oke, saya lanjut. Jadi lihat di sana ayat yang ke-6 dia bilang tebarkanlah, ayat yang ke-10 dia bilang bawalah, ayat yang ke-12 dia bilang marilah dan sarapanlah. Ayat 6, ayat 10 dan ayat 12 ini adalah imperatif. Ini adalah perintah. Jadi di sini membutuhkan ketaatan dan kepercayaan. Kalau tidak taat, maka tidak akan dapat.
Kalau mereka tidak tebarkan di sebelah kanan, tidak dapat ikan. Kalau mereka tebarkan di sebelah kiri, tidak dapat ikan. Kalau mereka tebarkan di belakang, tidak dapat ikan. Harus tebarkan di mana? Di sebelah kanan. Kenapa saya ngomong ini? Karena saya pikir ini luar biasa. Yang pertama, Tuhan ini katakan tebarkanlah. Ini perintah yang harus mereka laksanakan. This is a command. They must do it. They must trust our Lord Jesus Christ and they must do it in order to get the fish. This is not a suggestion. Ini bukan suggestion atau usulan saja. Dan ini bukan mudah-mudahan. Tuhan tidak bilang, ya buang di sebelah kanan, semoga kamu dapat ikan ya. Luar biasa. Disinilah saya mau omong ini karena ini ada hubungan dengan ketuhanan dan kealahan dan kehebatan dan kemahakuasaan dan kehebatan dari Tuhan Yesus ini. Dia omong dan dilaksanakan dan terjadilah mujizat. They follow it and the miracle happen. Saya bilang ini mujizat. Kenapa? Bayangkan saja ini hanya 100 meter dari pantai dapat ikan begitu banyak. Kalau dapat ikan 2 ekor lah gampang. Kan orang yang biasa pancing tahu lah. Kalau pancing di 100 meter berapa ekor kita dapat. Ini dapat 153 ekor besar-besar dan penuh dan jala itu berat sekali. Berarti itu sebuah miracle. Ini menunjukkan the power and the ability and the amazing ability of our Lord Jesus Christ. Ini menunjukkan kehebatan dan kekuasaan dan ketuhanan dan kealahan dari Tuhan Yesus. Bahwa dia menguasai dunia. Hanya dengan peristiwa ini kita sudah bisa tahu bahwa dia memang hebat. Bahwa dia mengatur di dunia. Bahwa ikan-ikan pun harus dengar dia. Nah kalau ikan-ikan dengar dia, maka tentu dunia juga dengar dia. Kenapa? Waktu dia masih bersama mereka, angin diam saja. Orang mati dia bangkit. Orang sakit dia sembuhkan. Ada begitu banyak hal yang menunjukkan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Bahkan dia bangkit pun dia masih datang dan menunjukkan kehebatan, kealahan, keluar biasaannya itu kepada murid-murid. Di sini menunjukkan bagaimana kasih perhatian peduli Tuhan Yesus kepada murid-murid. Kepedulian secara rohani, tapi juga ada kepedulian secara psikologi, ada kepedulian secara emosional, dan ada kepedulian secara fisik. Makan minum pun Tuhan Yesus masih perhatikan mereka. Ini satu hiburan bagi saudara dan saya. Betapa Tuhan Yesus masih ambil waktu untuk memperhatikan mereka yang lemah ini. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ayat yang ke-6. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. So they cannot take it back because it's so heavy. Mereka tidak bisa tarik lagi. Itu cerita menjelaskan betapa banyaknya ikan. Bukan saja ikan banyak, tapi ikannya besar-besar. Maka itu menunjukkan betapa berat jala itu. Di sini sekali lagi menandaskan betapa hebat dan betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, yaitu Yohanes sendiri, berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-7 ini saudara-saudara menunjukkan kepada kita betapa Tuhan Yesus diakui sebagai Tuhan. Nah, banyak orang yang berdebat tentang ini Tuhan. Ini kata Tuhan ini berarti dia bukan Allah. Karena Tuhan itu hanya dipakai untuk master atau penghormatan saja. Tapi saya baca di beberapa ayat dan saya mau angkat satu ayat penting di sini untuk kita mengerti kata Tuhan ini. Karena di sini tatkala
dikatakan kata Tuhan, ini berarti menunjukkan Allah. Jadi hal ini saya kira bagus untuk kita teliti apa yang dimaksud dengan kata Tuhan di sini. Yohanes yang dikasihi Tuhan Yesus ini, dia bilang ke Petrus, itu Tuhan. Nah, bahasa asli itu kurios, yang artinya Tuhan atau Master. Saya mau kasih satu ayat saja, supaya saudara dan saya lihat bahwa ayat ini dipakai dalam menggunakan kata Tuhan, itu artinya Allah. Bukan saja artinya Master atau the owner atau pemilik, tetapi dia lebih dari owner atau pemilik. This word Lord means more than just master, means also God. Mari saya buka di dalam Matius pasal 1 ayat 22. Ayat ini sudah cukup menolong kita untuk memahami bahwa yang dimaksud kata Tuhan dan disebut oleh Yohanes ini artinya Tuhan Yesus itu Allah. Mari saudara-saudara kita baca dalam Matius pasal 1. Let's read from Matthew chapter 1. Matius pasal 1 ayat yang ke-22. Saya baca dari ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kata Tuhan ini bukan artinya master. Bukan artinya the owner, manusia. Tetapi lebih dari master, lebih dari owner. Inilah yang difirmankan oleh Allah. Jadi tatkala Yohanes menyatakan kepada Petrus bahwa itu Tuhan, ini sama dengan dia bilang itu Allah. Itu Yesus, itu Allah. Jadi Tuhan Yesus diakui oleh murid-murid bahwa dia adalah Allah. Dengan kata ini kita harus gali supaya kita rasa terhibur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ini bukan Tuhan manusia saja, tapi selain manusia sejati, dia adalah Allah sejati. That is Lord. Nah, ayat ini juga, kata ini di ayat yang ke-7 ini saya mau hubungkan dengan apa yang disebut oleh Thomas di ayat sebelumnya dari pasal 20 dari kitab Yohanes ini. Yohanes 20 ayat yang ke-28, tatkala Thomas yang belum percaya, tatkala dia melihat Tuhan Yesus datang, dia bilang, taruhlah tanganmu dan jarimu ke dalam tanganku dan lambungku ini. Langsung Thomas menyatakan kepada Tuhan. Dia jawab, dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Dua kata yang sama muncul. Dan Tuhan Yesus tidak tolak, Tuhan Yesus menerima itu sebagai Allah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas said, my Lord, my God. Theos, itu kata Theos itu Allah. Jadi saya mau hubungkan ini karena ini penting. Jadi tatkala dia katakan itu Tuhan, itu bagi mereka waktu itu Tuhan adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah, bukan manusia saja. Dia adalah Allah. Maka dikatakan di sana Petrus langsung melihat Tuhan adalah Allah dan dia lompat menuju ke Tuhan Yesus. Ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saudara, saya sudah tahu itu 200 hasta, artinya hanya sekitar 90 meter dari pantai. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan Yesus tidak saja memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak dapat ikan, dikasih ikan, menunjukkan kuasanya. Tetapi tatkala mereka sampai ke darat, lah Tuhan Yesus sudah siap api di situ. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka lapar. Saudara, saya juga kalau pergi pancing begitu lama-lama sampai malam, pulang ke daratnya lapar. Apalagi kalau kena air, apalagi kalau tidak tangkap apa-apa, ya pasti lapar. Waduh, luar biasa Tuhan Yesus. Siapkan mereka api, siapkan mereka ikan, siapkan mereka roti.
Ya saudara, kalau kata roti bagi kita yang orang Indonesia tidak terlalu paham, karena kita kan makan nasi. Kita harus bayangkan itu kalau Tuhan Yesus menunjukkan diri di Indonesia, ya ada ikan dan nasi. Bagi orang-orang Israel waktu itu, roti itu ya membuat mereka kenyang. Jadi Tuhan Yesus menyiapkan ikan dan roti untuk memberikan mereka makan. Dia luar biasa. Dia hadir, dia siapkan. Itu cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Nah ini saudara-saudara, kenapa ini penting? Kalau dengan dia melihat kebutuhan murid-murid yang dalam secara rohani, secara psikologi, bahkan secara fisik saja, ya pasti kita juga dia perhatikan. Masa dia hanya bisa perhatikan murid-murid saja waktu itu, sekarang tidak. Sementara dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Ya dia bisa, dia lihat, dia perhatikan, dia peduli, dia sayang, dia provide, dia siapkan. Sama seperti dia bisa siap bagi murid-murid waktu itu, dia juga bisa siap bagi kita pada saat ini. Dan luar biasa, mereka datang dan melihat ada ikan dan ada roti. Nah pertanyaan kita selanjutnya, dari mana ini roti? Dari mana ini ikan? Dari mana ini api? Lah saudara-saudara, tidak perlu kita khawatir dengan itu. Karena itulah Tuhan Yesus, dia bisa buat apa saja yang dia mau. Kalau omong tentang ikan, lah kalau ikan beberapa ekor untuk mereka saja, itu bahasa Inggris bilang piece of cake for him. To provide those little fish or some fish there. It's not hard for our Lord Jesus Christ to provide that fish. Kenapa saya bilang itu tidak susah bagi Tuhan Yesus untuk siap ikan bagi mereka? Karena apa? Karena ada cerita di dalam kitab Yohanes saja menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyiapkan makan kepada 5.000 orang. Dan ikan itu dibuat begitu banyak, dari 2 ekor ikan begitu banyak. Kasih 5.000, apalagi ini sekarang. So you can see there how amazing our God menyiapkan ikan. Termasuk roti juga, mengingat akan cerita mujizat memberi makan 5.000 orang, bahkan 4.000 orang itu. Luar biasa. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saya ingin menggali kata 153. Banyak orang yang mengartikan ada arti simbolik bahwa 153 ini ada maksud mewakili ikan-ikan dan mewakili bangsa-bangsa. Ada macam-macam yang dicoba untuk ditafsir maksudnya apa. Tapi bagi saya mau lihat arti yang gampang saja. 153 ekor ini bagi saya ini menunjukkan ikan yang banyak. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan ini bisa siap bagi mereka. Ini menunjukkan berkat yang abundance. Ini menunjukkan blessing yang abundance. Ini memberikan kita kepada kita bagaimana Tuhan Yesus bisa menyiapkan makan minum yang banyak. Bagi dia itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah kalau kita mau memahami ini secara rohani, apabila mereka menjadi penjala-penjala manusia, ingatlah, laksanakan apa yang saya perintah, yaitu pergi dan jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka dan baptis mereka. Ingat 153 ini, kalau saya omong jadi, dan kamu pergi, maka kita akan mengharvest, memanen banyak orang-orang percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Akan ada banyak orang percaya yang engkau pergi tatkala engkau sampaikan Injil. Ini tujuannya. Tujuannya kepada murid-murid. You pergi dan you sampaikan. Akan berjubel berbanyak-banyak orang yang datang percaya kepadaku. Lihat saja ini. Menjadi penangkap ikan, melihat menjadi penangkap manusia. Penjala ikan, penjala manusia. Dan betul. Hari pertama tatkala Roh Kudus datang, sampai bangkit berdiri, Petrus yang karena nasihat harus bawa melayani Tuhan, dia bangkit berdiri dan dia khotbah. Dan Alkitab katakan ada berapa yang percaya? 3.000 orang percaya.
153 itu abundance, 3.000 itu abundance. Itu menurut saya itu arahnya ke situ. Jadi mereka tidak perlu takut, mereka tidak boleh lockdown, mereka harus keluar dan beritakan Injil dan ingat apa yang sudah saya buat di sini untuk menjadi dorongan. So this should become a motivation for the disciples to remember these miracles, that you should go out and bring the gospel to catch the people, and you will see the abundance of blessings. Just like you see the abundance of blessing with these 153 fish. 153 ekor yang ada. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ayat yang ke-12. Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Sekali lagi, Tuhan adalah Lord atau God, Allah. Jadi dalam ayat yang ke-12 ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dia menyiapkan ikan dan roti di pinggir laut, pinggir danau itu. Bukan saja menyiapkan ikan dan roti, tetapi juga dia menyiapkan kekuatan-kekuatan rohani bagi mereka. Dia menguatkan mereka. Dia bukan saja menunjukkan bahwa dia penguasa bumi dan dunia ini, tapi dia juga peduli akan gereja. Dia tahu bahwa murid-murid itu tidak bisa berjalan tanpa dia. He knows that the disciples cannot do their work without him. He knows the disciples were so weak, and that's why he came again and he encouraged them. Dia datang dan memberikan mereka semangat. Dan dia datang dan memberikan mereka makan. Tapi tujuan apa dia datang memberikan makan ini? Dia mau kasih tahu kepada mereka bahwa nanti saya akan naik ke surga. Tapi kamu harus ingat, laksanakan tugasmu sebagai utusan-utusanku. Makanya saudara lihat di sana, ayat selanjutnya dikatakan bahwa setelah itu dia suruh datang makan. Dia bilang ke depan mereka, dia maju ke depan dan dia kasih mereka roti dan ikan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan. Jadi dengan memberikan roti dan ikan, saya mengingat akan apa yang dia buat tatkala sebelum dia disalibkan. Dia bikin perjamuan. Dia bilang, datang, makan dan minum roti dan anggur. Sama sekarang juga dia berikan roti dan ikan. Roti mengingat akan dia punya tubuh. Ingat betapa dia sudah mati, menderita, dan bangkit. Ini berarti mereka bukan saja ingat akan kematiannya, tapi mereka harus ingat untuk menjadi kuat dan memberitakan firman. So with this coming of our Lord Jesus Christ, giving and providing the feast and bread, He wants to strengthen them spiritually, physically, psychologically, emotionally, theologically, even sociologically. Semua mereka harus keluar, jangan lockdown dan pergi keluar. Ingat, saya provide. Saya siap ini semua supaya kamu keluar dan memberitakan Injil. Dan itu jelas. Dalam ayat selanjutnya dikatakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyiapkan muridnya, yaitu Petrus. Oke, jadi bagian terakhir yang saya mau bicara di sini, selain Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus siapkan segala sesuatu, tapi bagian yang berikut kita juga lihat betapa Tuhan Yesus begitu intim dengan mereka. Betapa dekatnya Tuhan Yesus dengan mereka. Dan ini penting untuk saudara dan saya. You see here that Jesus was not only present and provide, but also He was so close to them. Tatkala dia datang dan dia berikan mereka ikan dan dia berikan mereka roti, itu kita harus bayangkan betapa dekatnya mereka. Saudara-saudara harus ingat bahwa bagi orang Israel, makan minum itu adalah satu persekutuan yang sangat dekat. Sangat dekat. Maka dikatakan perjamuan. Jadi Tuhan Yesus membuat kebersamaan makan minum fellowship yang sangat dekat dengan murid-muridnya. Murid-murid adalah simbol dari gereja. Maka sebagaimana Tuhan Yesus begitu dekat dengan murid-murid, dia juga dekat dengan gereja.
Oleh karena dia dekat dengan gereja, dalam Wahyu pasal 2, kepada gereja-gereja dia selalu bilang, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Why? Because he is so close. And he knows inside out the situation and condition of the church. Jadi karena dia begitu dekat, dia begitu tahu tentang segala situasi dan kondisi dari gereja. Pribadi lepas pribadi. Gereja lepas gereja. Bahkan kita dalam situasi seperti begini juga. Kita dalam kondisi seperti begini juga. Dia tahu itu. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu struggle kita. Kenapa? Karena dia memang intimate. Dia begitu dekat dengan kita. Dia mau berfellowship dengan kita. Dan dengan ini saya mau katakan, seperti dia bilang, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Oh, how intimate, how close. Betapa dekatnya tatkala Tuhan bilang, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Where there are 2-3 people talking about me, that's I am there. Aku ada di sana. Dan sekarang juga di tengah-tengah COVID-19 dan kita ada lockdown ini, saudara boleh dikuatkan bahwa dia ada. Dia ada, dia hadir, dia mau berfellowship dengan kita. Dia juga hadir dengan kuasanya dan dia hadir dengan providence-nya. Dia hadir sebagai Tuhan, dia hadir dengan kasih-Nya, dia hadir dengan kehebatannya, dia hadir dengan kemuliaannya, dia hadir sebagai Tuhan, dia hadir sebagai Allah, dia hadir sebagai juru selamat, dia hadir di dalam Roh Kudus. Luar biasa. He is with us. Praise God for His word. Amin.